Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope all of you are fine and still close to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay, my beloved student. Let's start our activity today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. My beloved student, before we start our lesson today, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, today we are talking about chapter 2, bab kedua, and the title is This is me, inilah saya. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa ungkapan ya pada chapter 1 bab pertama. Ungkapan itu ialah ungkapan sapaan, kemudian ungkapan perpisahan, kemudian ungkapan minta maaf, dan yang terakhir adalah ungkapan terima kasih. Nah, itu yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang telah lalu. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bab kedua, chapter 2, and the title is This is me, inilah saya. Okay, my beloved student, before we continue our lesson today, I would like to inform to you about learning purposes. Tujuan pembelajarannya anak-anakku sekalian, yakni peserta didik dapat melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menginformasikan jati dirinya dengan pendek dan sederhana, termasuk nama, asal, alamat, dan kesenangan dan anggota keluarganya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, kalian melalui pembelajaran ini, judul materi ini diharapkan kalian dapat meningkatkan kecerdasan sosial, menjadi lebih mengenal diri dan keluarganya, saling mengenal satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain. Maksudnya, karena pada materi kita kali ini, itu kita akan mempelajari cara membagi dan menanyakan informasi mengenai jati diri kita kepada orang lain. Ya, seperti itu. Jadi, inilah beberapa tujuan dalam pembelajaran kita. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita simak
ulasan-ulasan berikutnya dalam beberapa slide yang akan Mem tampilkan. Oke, let's check it out. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu, we will learn to share and inquire about each other, including. Kita akan mempelajari, membagikan informasi dan menanyakan informasi mengenai satu sama lain, termasuk yakni our identities, identitas kita, our hobbies and what we like, hobi kita dan apa yang kita sukai. Oke, dan yang terakhir ialah the members of our family, anggota keluarga kita. Jadi anak-anakku sekalian, ada 3 materi, ada 3 poin yang akan kita bahas pada bab ini. Namun yang pertama dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang our identities, identitas kita. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anakku sekalian, Mem ingin bertanya kepada kalian. Apa sih yang ada di dalam benak kalian, yang muncul di dalam benak kalian bila kita mendengarkan kata identitas? Identitas diri. Ya, oke, benar sekali. Yang pertama muncul itu ada nama. Nama kita atau diri kita, nama kita ya. Oke, apalagi yang muncul di benak kita bila kita mendengarkan kata identitas? Iya, benar sekali anak-anakku. Yang muncul itu asal. Asal kita dari mana? Ya, ini yang berhubungan dengan identitas. Dan apalagi yang kalian pikirkan bila kalian mendengar kata identitas? Yes, that's right. Ialah alamat. Aja. Alamat ya. Jadi itu semua, kata-kata itu semua yang berhubungan dengan identitas. Nama, asal, dan alamat. Ya. Itu yang sederhananya ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita. Oke. Kita lihat dulu our identities part 1, identitas kita bagian pertama. Jadi kita ada terbagi menjadi beberapa bagian karena cakupannya ini agak luas, jadi memang membagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, kita lihat pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita, apa yang kita bahas. Oke, let's check it out. Oke, nah anak-anakku sekalian, untuk pertama kali kita akan membahas masalah identitas. Yang harus kita ketahui dulu ialah penggunaan kata depan in, on, dan at dalam menunjukkan lokasi atau tempat. Jadi penggunaan kata depan in, on, dan at. Silakan perhatikan kalimat di bawah ini. Indah, mari kita baca sama-sama ya. Indah lives in Goa. Indah lives in Goa. Artinya, Indah tinggal di Goa. Indah tinggal di Goa. Nah, kita perhatikan anak-anakku semua, perhatikan kata depan in yang Mem sisipkan dalam kalimat. Mengapa Mem menggunakan kata depan in di sini? Ada yang tahu? Iya, oke, coba dengarkan ya penjelasannya.
Kata depan in ini digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat yang sifatnya, yang ruang lingkupnya atau cakupannya luas, besar, yang masih general. Nah, coba perhatikan goa. Goa itu wilayah yang luas. Ya. Jadi mem menggunakan kata depan in di sini untuk menunjukkan lokasi tempat tinggalnya Indah, karena dia mengatakan tinggal di goa. Sedangkan goa itu adalah wilayah yang masih luas cakupannya. Ya, masih besar. Nah, sekarang coba perhatikan lagi kalimat berikutnya. Silakan dibaca sama-sama. Indah lives on Palanga Street. Indah lives on Palanga Street. Indah tinggal di Jalan Palangga. Indah tinggal di Jalan Palangga. Nah, coba perhatikan ya anak-anakku sekalian. Di sini di kalimat kedua ini memang menggunakan kata depan on. Mengapa menggunakan kata depan on? Iya, benar. Karena di kalimat ini dijelaskan bahwa Indah tinggal di Jalan Palangga. Nah, sementara Jalan Palangga atau Palangga Street dalam bahasa Inggrisnya itu menunjukkan lokasi atau tempat yang sedikit terperinci dari kata goa. Nah, ya, goa tadi ini lebih luas, wilayah yang masih luas. Jadi memang menggunakan kata depan in. Oke, paham ya? Sedangkan on pada kalimat kedua menggunakan karena di sini sudah menunjukkan lokasi atau tempat yang sedikit terperinci. Sudah menjelaskan nama jalannya lah. Nama jalan Palangga Street. Inilah yang membedakannya ya, karena sudah ada street, sudah ada jalan. Maka kita menggunakan kata depan on. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik penggunaan in dan on. Oke, anak-anakku, do you understand? Yes, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lihat lagi kalimat berikutnya. Indah lives at 25 Palangga Street. Indah lives at 25 Palangga Street. Indah tinggal di Jalan Palangga nomor 25. Oke. Nah, coba perhatikan anak-anakku sekalian perbedaan dari masing-masing kata depan. Nah, di kalimat ketiga ini meletakkan kata depan in, menggunakan kata depan in karena menunjukkan lokasi atau tempat yang lebih detail, lebih terperinci. Ya, lebih terperinci lagi dari kalimat sebelumnya. Ini on, yang sebelumnya lagi in. In itu digunakan untuk menjelaskan nama lokasi yang masih luas cakupannya. Nama kota, misalnya nama kota. Sedangkan on ini digunakan untuk menjelaskan, menunjukkan lokasi yang sedikit terperinci dengan menyebutkan nama jalan. Sudah menyebutkan nama jalan kalau on. Sedangkan F lebih detail lagi, lebih terperinci lagi karena sudah ada nama jalan Palangga Street, ada juga nomornya. Oke, seperti itu ya. Jadi penggunaan kata at digunakan
untuk menunjukkan lokasi yang lebih terperinci, lebih detail dengan mencantumkan nama jalan dan nomor rumahnya. Nomor rumah. Dan di atas tidak ada nomor rumah, lebih-lebih di atasnya yang menggunakan kata depan in belum terperinci. On sudah terperinci tapi belum terlalu lengkap, sedangkan at sudah lengkap ya, sudah detail. Ada nomor rumahnya dan sudah ada nama jalan. Itulah perbedaannya. Oke, anak-anak sekalian, I do hope all of you understand. Nah, sekarang kita masuk lagi di slide berikutnya. Bila masih ada pertanyaan, Mem akan jelaskan lebih detail lagi. Sekarang kita lihat penjelasan kata depan in, on, dan at dalam menunjukkan lokasi. Lihat dulu, in. Kita masuk di in. Seperti ingat contoh pada slide sebelumnya, in itu digunakan untuk lokasi yang lebih sifatnya masih luas, masih general. Kita lihat. Kita baca ya sama-sama. Tetap fokus dan tetap serius. Nah, kita baca. Indah lives in Bandung. Indah lives in Bandung. Indah tinggal di Bandung. Penjelasannya, dalam konteks tempat atau lokasi, kata in mempunyai ruang lingkup yang sangat general atau besar. Dalam contoh di atas, hanya dijelaskan Indah tinggal di Bandung. Ya, dijelaskan hanya tinggal di Bandung. Indahnya hanya tinggal di Bandung, belum detail, ya, belum terperinci. Di Bandung kan luas. Ya, seperti itu. Jadi kita pakai kata depan in. Nah, sekarang lanjut. In dalam menjelaskan suatu tempat atau lokasi juga digunakan pada benua, negara, area, provinsi, dan tempat lainnya dalam konteks secara general. Nah, jadi misalnya dalam ini kata Bandung kan kota, kita bisa ganti dengan penggunaan in ini banyak ya, bisa digunakan untuk menjelaskan lokasi, menunjukkan lokasi negara, provinsi, benua, ya, area yang cakupannya masih general, ruang lingkupnya masih general, luas. Misalnya kita ganti dengan nama negara. Indah lives in Indonesia. Seperti itu, menggunakan kata in. Karena Indonesia apa? Nama negara, sedangkan negara itu masih luas ruang lingkupnya, masih luas. Bisa juga diganti dengan nama provinsi. Misalnya, for example, Indah lives in South Sulawesi. Indah lives in South Sulawesi. Indah tinggal di Sulawesi Selatan. Itu nama provinsi. Berarti kita memakai kata depan in. Kenapa? Karena kata provinsi itu masih sangat luas ruang lingkupnya, belum detail, belum terperinci. Jadi bila kita ingin mencari Indah tinggalnya di Sulawesi Selatan agak sulit karena Sulawesi Selatan itu luas wilayahnya. Seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan ruang lingkup yang general atau masih besar cakupannya. Maka kita menggunakan kata depan apa? Ya. Kata depan in. Ya, sekarang kita lanjut. Oke. Masih dalam penjelasan kata depan ya, anak-anakku sekalian. On. Kita pindah ke on. Lihat contohnya dan kita baca sama-sama ya. Indah lives on Mutiara Street. Indah tinggal di Jalan Mutiara. Kita memakai on. Mengapa? Karena sudah menunjukkan nama jalan. Lebih sedikit terperinci. Sekarang kita baca penjelasannya. Berbeda dengan in, kata depan on digunakan untuk contoh yang sedikit terperinci. Dalam kalimat di atas digunakan pada nama jalan tanpa nomor. Tanpa nomor. Karena nama jalan lebih terperinci jika dibandingkan dengan nama kota yang lebih general.
Jadi di sini kita memakai kata on, bukan lagi in, karena sudah menjelaskan menunjukkan nama jalan, yakni Jalan Mutiara. Kalau sudah begini harus memakai kata depan on, kalau sudah menunjukkan nama jalan. Oke, understand ya? We move to the next slide. Ya, kita masuk lagi pada penjelasan at. Mari kita simak sama-sama. Kita baca dulu ya. Indah lives at 26 Mutiara Street. Indah tinggal di Jalan Mutiara nomor 26. Nah, coba perhatikan memakai kata at di sini bukan lagi in, bukan lagi on, karena sudah menunjukkan lokasi yang detail, terperinci. Sudah menunjukkan nama jalan beserta nomor rumahnya. Oke, coba kita baca penjelasannya. Berbeda dengan in dan on, kata depan at digunakan untuk contoh yang sedikit lebih terperinci, bukan sedikit ya, sudah detail. Dalam kalimat di atas digunakan pada nama jalan dan mencantumkan nomor rumah. Karena nama jalan dengan mencantumkan nomor rumah lebih terperinci jika dibandingkan dengan menyebutkan nama kota dan nama jalan saja. Ya. Jadi kalau kita sudah menunjukkan nama jalan beserta nomor rumahnya, nah itu sudah detail alamatnya, sudah terperinci sekali. Makanya kita menggunakan di sini kata depan at. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian penjelasannya. Oke, we move to the next slide. Yes. Now we will learn to tell other people about our names, our origin, and our home address. Nah, sekarang kita masuk di perkenalan diri. Ya, dan kita masih menggunakan kata depan in, on, dan at. Coba perhatikan ya. Ya, sini. Hello, my name is Hasnida. I'm from West Sumatra. I live in, oke, perhatikan in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Ya, perhatikan kata in, ditaruhnya, diletakkan di mana? Untuk menjelaskan apa? Kalau in untuk menjelaskan nama wilayah yang masih luas, on untuk menjelaskan menunjukkan nama jalan, dan at menunjukkan nama jalan yang disertai dengan nomor rumah. Seperti itu ya. Ini Hasnida yang memperkenalkan dirinya. Ya, artinya coba kita baca. Halo, nama saya Hasnida. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, Jalan Kemangi. Tepatnya saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 25. Ya, seperti itu ya. Cara memperkenalkan diri dengan tetap menggunakan kata depan in, on, dan at pada tempatnya. Jadi jangan terbalik penggunaannya. Sekarang kita lihat siswa yang kedua memperkenalkan diri. Good morning, my name is Max B. I am from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Perhatikan penggunaan in, kata depan in, on, dan at. Ya. Kita lihat artinya, kita baca ya.
Selamat pagi, nama saya adalah Max Bay. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Kupang, di Kecamatan Angkasa, Jalan Denpasar. Lebih tepatnya, saya tinggal di Jalan Angkasa nomor 5. Ya, seperti itu ya. Contoh perkenalan dari siswa yang bernama Mix B. Mix B ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Masih ada siswa yang ingin memperkenalkan diri. Mari kita baca sama-sama isi perkenalan diri siswa tersebut. Nah, apa yang dia ucapkan? My name is Azwar. I am from South Sulawesi. I live in Makassar, in Kampung Angin Mamiri, RT4 RW5. I live on Jalan Buntu. To be precise, I live at 10 Jalan Buntu, Makassar. Ya. Hai, nama saya adalah Azwar. Saya dari Sulawesi Selatan. Saya tinggal di Makassar, di Jalan Kampung Angin Mamiri, RT4 RW5. Saya tinggal di Jalan Buntu. Tepatnya, saya tinggal di Jalan Buntu, Makassar, nomor 10. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Contoh-contoh perkenalan diri dengan menggunakan kata depan in, on, dan at. Yang pertama tadi Hasnida, kemudian ada Mix B dan Azwar yang terakhir. Ya, kalian bisa mencontoh cara mereka memperkenalkan diri. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, Mem akan memberikan tugas individu untuk kalian. Individual text 1. Coba perhatikan apa pertanyaannya. Oke. Answer the questions below. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini untuk tugas individu kalian ya. 1. Explain the using of in, on, and at, showing the locations, then giving each example. Jelaskan penggunaan in, on, dan at dalam menunjukkan lokasi. Kemudian berikan masing-masing satu contoh kalimat untuk in, on, dan at. Jadi anak-anakku jelaskan dulu penggunaannya ini itu digunakan untuk menunjukkan apa, on juga untuk menunjukkan apa. Dijelaskan seperti yang Mem tadi jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian add juga. Setelah itu berikan masing-masing satu contoh kalimat. Ya, kalimat untuk kata depan in, untuk kata depan on, dan untuk kata depan at. Masing-masing satu saja contoh ya. Satu contoh. Untuk in satu, on satu contohnya, dan at juga satu contoh kalimatnya. Oke, berikutnya. Individual text 2. Tugas individu kedua. Complete the text below with the correct in, on, and at prepositions. Lengkapilah teks di bawah ini dengan mengisi kata depan in, on, dan at yang sesuai. Coba perhatikan pertanyaannya ya.
lengkapilah. Nah, sini, good afternoon, my name is Khalid, I'm from South Sulawesi. I live, nah ada titik-titik. I live bla 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 Makassar. Nah, ini yang titik ini yang harus kalian isi dengan menggunakan in, on, dan at yang sesuai. Ya. Oke, seperti itu ya. Isi di tempat yang kosong. Setelah itu kalian mengartikan dalam bahasa Inggris. Nah, ini setelah diisi tempat yang kosong ini, kalian mengartikannya kembali ke dalam bahasa Indonesia. Okay, I think that's all. And before we close our material today, our meeting today, I'd like to give you words of wisdom, kata-kata mutiara. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi lebih hebat. Okay, my beloved students, before we close our meeting, let's closing our meeting today by say closing prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watch.